perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ma'ruf dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Oke, saya akan mempresentasikan video pembelajaran untuk menyelesaikan tugas magang 1 oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Oke, di dalam video ini nanti akan terdapat 2 materi pembelajaran, yaitu yang pertama sifat saja'ah dalam mewujudkan kejujuran, kemudian yang kedua ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita simak video pembelajarannya sebagai berikut. Nah, sebelum kita masuk kepada materi tentang sifat saja'ah dalam mewujudkan kejujuran, terlebih dahulu kita mengetahui peta konsep yang akan kita pelajari nantinya, yaitu yang pertama ada pengertian saja'ah, kemudian yang kedua ada macam-macam saja'ah, ketiga ada penerapan saja'ah dalam kehidupan, kemudian yang keempat ada keadaan saja'ah, kemudian yang kelima ada hikmah dari saja'ah. 5 materi yang akan kita bahas pada materi pertama ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab yang pertama, yaitu tentang pengertian saja'ah. Nah, secara bahasa, saja'ah berarti keberanian ataupun berani ataupun keperwiraan. Nah, dalam barang dahulu, pada zaman dahulu, saja'ah itu berarti berani berperang di medan laga. Nah, dalam kondisi sekarang ini, saat dunia sudah damai ini, walaupun ada gejolak sedikit, tetapi kita harus berani, bukan semata-mata berani bergerak di medan laga, tetapi tentunya suatu sikap mental seseorang yang dapat menguasai jiwanya dan berbuat sebagaimana mestinya. Nah, kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu macam-macam saja'ah. Nah, macam-macam saja'ah sendiri ada 2 pembagian, yaitu saja'ah harbiah dan kemudian saja'ah nafsiyah. Nah, apa itu saja'ah harbiah dan saja'ah nafsiyah? Nah, saja'ah harbiah yaitu keberanian yang tampak, misalnya berani pada medan laga, kemudian pada medan perang. Nah, itu yang disebut dengan saja'ah harbiah. Nah, yang kedua ada saja'ah nafsiyah. Nah, saja'ah nafsiyah ini berani menghadapi penderitaan ataupun cobaan misalnya. Jadi kalau kita melihat dari 2 pengertian ini, nah bisa disimpulkan bahwa saja'ah harbiah itu penilaian tentang sikap, kalau saja'ah nafsiyah itu penilaian tentang sifat. Nah, seperti itu. Nah, kita akan masuk kepada bab yang ketiga, yaitu tentang penerapan saja'ah dalam kehidupan. Setidaknya ada 5 aspek yang akan kita pelajari nantinya dalam penerapan saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rasa takut hanya kepada Allah. Jadi dia tidak takut kepada makhluk, tetapi hanya takut kepada Sang Pencipta makhluk. Kemudian yang kedua ada tidak menomorsatukan materi. Jadi dia tidak melihat bagaimana ataupun banyaknya ataupun berapa materi yang dia punya, akan tetapi dia tetap memegang teguh keyakinan itu, memegang teguh kebenaran itu, memegang teguh keberanian yang dia miliki. Nah, yang ketiga adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah, dan ini penting banget bagi penerapan saja'ah dalam kehidupan, karena tidak adanya ini dia akan minder, istilahnya dia akan insecure ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, dia lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, ini yang merupakan salah satu aspek pendorong pokok ya, pendorong bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah kekal abadi selamanya. Dan yang kelima adalah tidak ragu-ragu dan berani dengan pertimbangan yang matang. Nah, aspek yang kelima ini merupakan aspek salah satu penunjang pokok dalam dia bersifat berani, yaitu salah satunya berani menghadapi kezaliman ataupun berani menyuarakan kebenaran.
Nah, tak terasa kita sudah masuk pada bab yang keempat, yaitu tentang keadaan saja'ah. Nah, munculnya sikap saja'ah ini tidak terlepas dari keadaan-keadaan berikut. Setidaknya kita akan mempelajari 3 keadaan dalam kehidupan sehari-hari yang bagaimana itu akan menimbulkan sikap saja'ah kita keluar ya. Yang pertama itu berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Nah, itu merupakan satu kesatuan ataupun satu paduan yang utuh antara keberanian dan kesalahan, mana yang harus dibela dan mana yang harus ditentang. Dan yang kedua adalah berani membela hak milik, harta benda, dan jiwa raga kita dalam kebenaran. Misal nih, seumpamanya kita dibegal, terus kemudian pembegal itu mengatakan harta atau nyawa. Nah, kita tidak boleh memilih salah satunya, akan tetapi kita harus membela harta kita dan kemudian membela jiwa kita. Nah, itu merupakan salah satu wujud dari keadaan saja'ah kita, keadaan munculnya sikap saja'ah yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga ini adalah berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Yang ketiga ini seumpamanya kalau ada penguasa yang zalim, penguasa yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan rakyat, itu boleh kita menyuarakan suara kita ataupun bentuk tindakan kita kepada penguasa tersebut, tentunya dengan aturan dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Jangan seenaknya sendiri, walaupun kita berani tetapi tetap menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian siap membela kesucian agama. Nah, kalau berkaitan dengan agama, misal agama kita diolok-olok ataupun diajak, ataupun tempat ibadah kita dilempari kotoran. Nah, kita harus berani. Yang pertama itu berani mengingatkan, ataupun sebelum mengingatkan itu bertabayun dulu bagaimana dia kok bisa melakukan seperti itu gitu. Terus kemudian diingatkan. Langkah selanjutnya, kalau dia tetap seperti itu, kita harus mengambil suatu tindakan agar dia tidak semena-mena lagi seperti sebelumnya, seperti itu. Kemudian kita juga harus objektif terhadap diri sendiri. Kita juga harus introspeksi diri kita sendiri, bagaimana kita biasa terlihat di mata orang lain itu terlihat tidak gregetkan gitu, tidak greget nih istilahnya seperti itu. Dan tentu kita juga harus bisa melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, terutama nafsu dan amarah. Itu nafsu yang jelek yang harus kita kendalikan seperti itu. Nah, kita akan masuk kepada bab yang kelima, yaitu tentang hikmah saja'ah. Dan di bab yang kelima ini ada sedikitnya 5 hikmah yang ada dalam saja'ah, yaitu yang pertama, tidak ragu-ragu dengan kebenaran dan dilakukan walaupun tetap beresiko. Nah, yang seperti ini merupakan keberanian yang sejati ya. Dia tidak takut akan resiko yang ditanggungnya nanti saat dia membenarkan yang benar. Kemudian yang kedua, dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Ya, tentunya dia berani, bukan hanya nafsu semata, bukan hanya keinginan dirinya semata, akan tetapi dia benar-benar berkorban, berani karena faktor agama, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, aspek hikmah yang ketiga itu tawakal dan yakin akan pertolongan Allah, bahwa kebatilan akan lenyap. Dan dia yakin, dia berani, dia tidak ragu karena yakin akan datangnya pertolongan Allah bagi siapapun yang membela kebenaran dan mencela kezaliman seperti itu. Kemudian yang keempat ini bertindak secara jujur dimanapun berada. Nah,
saja'ah itu tidak terlepas dari kejujuran. Nah, kejujuran ini yang mengakibatkan nantinya dia berani ataupun dia tidak takut kalau dia diapa-apakan, kalau dia seumpamanya digeser ataupun dibentrok gitu kan. Dia sudah jujur, dia sudah berkata apa adanya, tidak membuat-buat, dan itu merupakan salah satu senjata bagi orang yang akan menunjukkan kejujuran, menunjukkan kebenaran, menunjukkan keberaniannya, seperti itu. Dan yang kelima, hikmah yang nomor 5 ini menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, kemudian cepat tanggap, kemudian memaafkan, kemudian perkasa, kemudian menahan amarah dan tenang, serta mencintai satu sama lain. Nah, ini hikmah yang nomor 5 ini komplit ya. Dari hikmah 1, 2, 3, 4 ini dirangkum dalam salah satu hikmah. Puncaknya ada di nomor 5, yaitu sebagaimana hikmah untuk kita sendiri, kemudian untuk orang lain, kemudian untuk agama, bangsa, dan bernegara, itu sudah terangkum dalam hikmah yang nomor 5, seperti itu. Tak terasa selesai sudah materi tentang sifat saja'ah dalam mewujudkan kebenaran. Oke, saya Muhammad Imam Ma'ruf, mohon maaf atas kurang lebihnya. Dan kita akan bertemu lagi pada materi yang kedua tentang kitab-kitab Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.